Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwarri sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa wariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka dikirim Allah lah seekor gagak mengorek-ngorek di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menguburkan bangkai saudaranya itu. Berkata dia, wahai celakanya aku, lemahkah aku bahwa akan ada seumpama gagak ini buat menimbun bangkai saudaraku. Maka jadilah dia dari orang-orang yang menyesal. Maka dikirim Allah lah seekor gagak mengorek-orek bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menguburkan bangkai saudaranya itu. Menilik ayat ini bertambah kuatlah penafsiran jumhur bahwa kedua orang ini benarlah anak Adam sebagai manusia pertama. Setelah saudaranya jadi bangkai, tidak tahu dia akan dikemanakan bangkai itu. Datang seekor gagak mengorek-orek tanah, mencari-cari makanan. Kemudian setelah menggali-gali itu, biasanya ditimbunnya kembali. Waktu melihat itu barulah si pembunuh tahu bagaimana cara menguburkan bangkai itu. Berkata dia, wahai celakanya aku, lemahkah aku bahwa akan ada seumpama gagak ini buat menimbun bangkai saudaraku. Melihat gagak ngorek-ngorek dan menggali-gali tanah dan menimbun-nimbun, berkatalah dia kepada dirinya bahwa seorang yang celakalah dia kalau kiranya dia tidak dapat meniru gagak itu pula, mengorek tanah dan menimbuni supaya bangkai saudaranya dapat dikuburkannya. Maka ditirunyalah perbuatan gagak itu. Dicarinya penggali pengorek tanah sampai ada lubang. Lalu saudaranya dia kuburkan, dan setelah saudaranya terkubur dan dia tidak kelihatan lagi, timbullah sesal. Maka jadilah dia dari orang-orang yang menyesali. Setelah bangkai terkubur, timbullah sesal yang tidak berkesudahan. Seorang manusia telah mati, saudara kandung sendiri telah mati. Niscaya teringat kembali kata-katanya, merayu-rayunya tadi. Janganlah niat yang jahat itu diteruskan. Tetapi apalah faedah sesal tadi, yang mati sudah tak dapat dihidupkan. Apabila kita lihat pada beberapa kitab tafsir, bertemulah beberapa keterangan yang di dalam ayat sendiri tidak terdapat, dan hadis yang sahih dari Nabi pun tidak ada pula yang menguatkannya, sehingga ketika menyusun tafsir ini, tidaklah tafsir demikian kita jadikan pegangan yang kuat kukuh. Di antara tafsir itu mengatakan bahwa sebab asal usul perkahwinan di antara kedua saudara itu ialah soal perempuan. Kononnya tiap nenek kita Siti Hawa melahirkan anak selalu kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya seorang anaknya lahir yang sendiri, yaitu Sis, yang kemudian menjadi nabi. Oleh Nabi Adam, kalau anak-anak itu telah dewasa, dikawinkannya anak yang laki-laki dengan anak perempuan yang bukan sama lahir dengan dia. Tetapi rupanya anak yang bernama Qabil jatuh cinta kepada saudara kembarnya, namanya Iklima. Padahal dia dijodohkan oleh Nabi Adam dengan saudara kembarnya adiknya Habil yang bernama Leoza, dan meminta Iklima yang dijodohkan ayahnya dengan Habil. Ditambah lagi dalam tafsir itu bahwa si Qabil sangat dengki kepada saudaranya, sebab kurban saudaranya diterima dan kurbannya tidak. Akhirnya sedang saudaranya dalam enak tidur di pinggir gunung berlepas lelah, sesudah menggembala kambing-kambingnya,
ditimpanyalah dengan batu hingga pecah kepalanya dan mati. Dia pun menyesal karena perbuatannya itu dan tidak tahu bagaimana cara menguburkannya. Tersebut dalam tafsir itu bahwa hinggaplah ke bumi 2 ekor gagak lalu berkelahi, yang satu mati dibunuh kawannya. Lalu gagak yang tinggal ia menggali-gali tanah sampai dalam. Setelah itu dibawanya gagak yang mati itu ke dalam lubang yang digalinya itu, lalu ditimbunnya. Perbuatan ini dicontoh oleh Qabil. Beberapa tafsir yang kita baca menerangkan bahwa tafsir ini adalah dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Penafsiran yang datang kemudian menyalin cerita itu betapa adanya. Tetapi penafsir Abu Muslim Al-Isbahani menyatakan pendapatnya bahwa tafsir demikian tidak kuat buat dipegang. Pertama, karena tidak ada tafsiran langsung seperti itu dari Nabi. Mungkin sekali tafsiran ini termasuk Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel saja. Diterima betapa adanya oleh Abdullah bin Mas'ud dan diceritakannya pula. Dan lagi terang, di dalam ayat diterangkan bahwa gagak yang datang menggali tanah itu bukan 2 ekor, melainkan 1 ekor. Tidak ada dalam ayat disebutkan 2 ekor gagak hinggap ke tanah lalu berkelahi. Dan setelah yang satu tinggal hidup, lalu yang tinggal hidup itu menggali tanah buat mengubur kawannya. Maka tidaklah mengapa pada pendapat penulis tafsir Al-Azhar ini, jika tafsiran itu meskipun terdapat dalam banyak kitab tafsir, jika tidak dijadikan pokok. Sebab banyaknya terdapat di kitab-kitab tafsir bukanlah berarti bahwa berita itu datang banyak sumbernya hanya satu, lalu penafsir yang datang kemudian menyalin dan menyalin lagi sehingga menjadi banyak.